Halo teman-teman semua, welcome to Mutiara's Journey. Nah, di journey kali ini aku akan membahas dua produk dari brand Wardah, yaitu sunscreen. Kan pasti teman-teman udah familiar dong ya dengan sunscreen. Terus kayak sunscreen Wardah kan ikoniknya menurut aku tuh warnanya kuning gitu. Nah, tapi pas kemarin aku searching, ternyata Wardah ngeluarin sunscreen varian baru, yaitu yang Acne Calming. Penasaran gak sih kalian gimana reviewnya gitu? Menurut pengalaman aku pribadi nih ya. Let's check this out. Nah, di sini udah ada produknya, dimana kalau dari segi kemasan sebenarnya sama aja ya, sama-sama tube, terus kayak desain tulisan-tulisannya gitu juga sama gitu, sama-sama SPF 35+++ gitu. Dan menurutku SPF 35 gitu tuh udah cocok gitu untuk menemani aktivitas kita di luar ruangan gitu, apalagi kalau misalkan kita tuh lagi padat aktivitasnya gitu ya, cuma mungkin butuh reapply beberapa kali dibandingkan dengan SPF yang lebih tinggi. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke sunscreen yang pertama, yaitu yang Essential Serum Sunscreen Gel dari Wardah dengan SPF 35 PA+++. Oke, di sini tuh dia zat aktifnya mengandung vitamin C, glutathione, dan juga vitamin B3. Dan dia udah nulis di sini di bawah, kalau kalian lihat itu brighten dan juga healthy glow looks. Dan ya memang relate gitu, memang aku rasain efeknya. Mungkin langsung ke belakang kemasannya ya. Jadi di sini tuh dia yang aku suka, dia tuh ngeklaim kalau sunscreen ini bisa nge-skin boost kulit kita sampai ke DNA level. Menurutku itu keren banget untuk sebuah sunscreen ya. Sekarang di sini di belakangnya juga dia ngeklaim glow finish, fresh light texture, no white cast, no alcohol, dermatology tested. Jadi aku tuh pertama kali pakai sunscreen ini tuh di kelas 2 SMA, dan pas pertama kali aku pakai, sebelumnya tuh aku nggak skin prep apa-apa, tiba-tiba sunscreen gitu. Dan akhirnya aku ngerasain kulitku tuh cekak-cekik, kayak bener-bener gimana ya, sakit gitu, sakit dan kemerahan, bahkan aku sampai nangis waktu pertama kali aku pakai sunscreen ini. Tapi mungkin karena aku skin prepnya nggak benar ya, dan juga kayak baru pertama kali kulit aku dipakein skincare, jadi mungkin itu reaksi dia. Tapi setelah aku akalin, aku pakai toner. Sebelumnya aku bener-bener kayak skin prep kulit aku bener-bener gitu, pakai face wash dulu, pakai toner dulu, terus kayak didiemin sebentar. Kalau tonernya udah nyerap, baru pakai ini. Dan cekak-cekiknya lama-lama masih terasa, tapi sedikit banget. Dan akhirnya hilang setelah 1 bulan pemakaian. Aku nggak cekak-cekik lagi, dan aku bisa lanjut pakai sunscreen ini sampai aku kuliah. Yang aku rasain, karena kan kulit aku tuh tipe kulit yang berminyak, dan sunscreen ini juga menurutku dia membuat kulit aku tambah berminyak gitu. Jadi kayak kalau misalkan pakai sunscreen ini langsung keluar rumah tuh nggak bisa, harus didiemin dulu sampai dia benar-benar nyerap, sampai kita ngerasain dia tuh nyerap banget, baru aku timpa bedak gitu ya, dan akhirnya bisa keluar supaya menghilangkan rasa berminyak di kulit aku gitu ya guys, untuk si sunscreen yang kuning ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sunscreen yang ini. Dia tuh baru banget, sunscreennya baru keluar, dan aku baru sadar juga ada sunscreen Wardah yang buat Acne Calming. Keren gak sih Wardah? Kayak dia tuh ngeluarin sunscreen tapi untuk orang yang berjerawat, untuk orang yang kulitnya berminyak. Relate kan sama aku ini gitu. Jadi aku tertarik untuk mereview dia. Oh ya, ini udah aku seminggu pemakaian, dan so far so good, gak ada efek apa-apa, gak ada efek menyakitkan atau gimana-gimana. So let's go to the review. Oke, jadi si sunscreen ini tuh namanya sunscreen moisturizer, yang bahan aktifnya itu mengandung salicylic acid, vitamin B, dan juga panthenol. Dan menurutku itu bagus untuk formulasi orang-orang yang kulitnya tuh berjerawat gitu, jadi bisa meredam jerawatnya supaya nggak muncul lebih banyak gitu guys. Dan dia juga sebenarnya tuh ngeklaim di sini tuh untuk orang-orang yang acne prone skin, dan juga untuk orang-orang yang kulitnya tuh berminyak sama kayak aku gitu. Jadi di sini di belakangnya itu banyak banget klaimnya. Dia ada lightweight, fresh and watery texture, non-comedogenic, non-acnegenic, dermatology tested, no alcohol, no fragrance, no white cast, dan invisible finish gitu. Dari segi penggunaan, aku ngerasa sunscreen ini itu lebih ringan teksturnya dibandingkan dengan sunscreen yang kuning ini. Karena kita tahu dia itu sunscreen moisturizer, kalau ini sunscreen gel, jadi bisa dimaklumi lah ya perbedaannya gitu.
Dan juga dia itu setelah kita pakai nggak ada sensasi cekak-cekik, nggak ada sensasi kayak aduh ini kok panas banget sampai nangis gitu, sampai mata merah gitu ya, nggak ada. Menurutku dia cocok karena setelah pakai sunscreen ini kulit aku nggak ngerasa berminyak, dan juga glowingnya itu nggak yang terlalu glowing se-glowing sunscreen ini. Jadi kalau sunscreen itu sampai teman-teman aku notice dan kayak, Mut kok kamu dahinya glowing banget sih, jadi kayak cahaya itu mantul gitu loh kalau pakai sunscreen yang ini. Kalau dia aman, jadi sekarang aku lagi pakai sunscreen ini dan nggak terlalu glowing kan looksnya, biasa aja gitu, kayak healthy skin gitu. Dan selanjutnya dia bisa meredam jerawat. Kenapa? Karena sekarang aku tuh lagi jerawatan di sini. Ini bekasnya, dan di sini ada jerawat yang udah mulai mau sembuh lah ya. Dan di sini juga ada jerawat. Setelah pemakaian sunscreen acne calming ini nggak ada perparahan lah ya di jerawat aku. Jadi biasa aja. Dan aku harap dia bisa sembuh sih dengan ini, karena kan dia juga sunscreen plus moisturizer plus acne calming gitu. Jadi kesimpulannya dari dua sunscreen ini, untuk kalian yang mungkin kulitnya itu nggak berminyak, aku saranin pakai sunscreen ini aja, karena SPF segini tuh sebenarnya udah cukup banget untuk melindungi kita di aktivitas luar gitu. Meskipun memang harus di-apply sunscreen kalau misalkan udah beberapa jam pemakaian gitu. Tapi untuk orang-orang yang kulitnya berminyak kayak aku dan lagi jerawatan, ini cocok banget sih untuk orang-orang yang jerawatan, karena dari formulasinya dia lebih ringan dan juga nggak ada white cast. Dan menurutku dia cocok untuk orang jerawatan karena setelah kita pakai itu nggak ada rasa kulit kita tambah berminyak gitu. Oke, sekian guys journey kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan tuh bisa membantu kalian yang buat yang kayak mikir harus beli yang mana gitu, antara sunscreen gel atau sunscreen si moisturizer yang acne calming ini. Semoga bisa membantu. See you guys in the next journey. Bye bye.